Perkenalkan, saya Ahmad Fadil. Saya akan menjadi moderator dan membimbing acara jalannya acara pada webinar kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama dengan Mas Iqbal Hadi Subekti, Eskom, selaku narasumber dan alumni Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, yang akan berbagi pengalaman dalam membuat konten Instagram kreatif untuk mempromosikan sekolah. Sebelum kita memulai acara, kita akan berdoa terlebih dahulu sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Mas Iqbal Hadi Subekti Eskom merupakan lulusan Sistem Informasi di Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Berikut CV narasumber webinar kali ini, yaitu Mas Iqbal Hadi Subekti. Mas Iqbal Hadi Subekti merupakan sarjana Sistem Informasi dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta, dengan memiliki pengalaman 1 tahun di bidang analisis data. Ia merupakan seorang yang pekerja keras, bertanggung jawab, dan berpikir analis. Ia terbiasa memproses dan menganalisis memvisualisasi data menggunakan Microsoft Office, Excel, dan Python. Selanjutnya ada pengalaman. Pertama, ia bekerja di PT Kinara Ahli Daya Mandiri, Jakarta Selatan, Indonesia sebagai analisis data pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2022. Selanjutnya, di PT Infomedia Nusantara, Jakarta Selatan, sebagai data analis pada bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang. Selanjutnya di sini Mas Iqbal Hadi Subekti merupakan lulusan terbaik di program studi Sistem Informasi. Di samping pekerjaannya, Mas Iqbal Hadi juga memenangkan penghargaan yaitu Dasar Python Ilmu Data DKLab, SQL Dasar dengan pernyataan Select DKLab, dan Pengatur Data Python DKLab. Mari kita sambut narasumber kita kali ini, yaitu Mas Iqbal Hadi Eskom. Dipersilakan. Sudah saya terakses belum ya? Sudah Mas, jelas. Jelas ya? Oke, siap. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, terima kasih ke teman-teman. Ini SI Angkatan 2020 ya, yang berkenan mengundang saya. Nah, mungkin lebih tepatnya ya kita sharing session ya, belajar bareng di kesempatan pagi hari ini. Ya, di samping teman-teman mungkin lagi pada libur ya, hari Sabtu. Ini kan weekend Sabtu Minggu libur, tapi berkenan untuk gabung di acara kali ini. Ya, di kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana nih strategi kreatif, khususnya di Instagram ya, untuk promosi sekolah. Tapi mungkin nanti kita agak coba breakdown lagi. Ini nggak cuma sekolah ya, karena kan teman-teman di sini backgroundnya di bidang IT ya, dan mungkin ada juga yang di bidang sekolah maupun di bidang yang lain. Oke, izin share screen, udah bisa belum ya? Dicoba aja Mas, coba. Bisa Oh, nggak? bisa. Ke akses? Belum? Sudah Mas, sudah masuk. Oh, ya. Lanjut ke materi langsung ya? Berarti ya? Lanjut Mas. Iya, Oh, Mas. Lanjut, oke. Mas. Mungkin sebelumnya bisa absen dulu teman-teman dari mana aja bisa di kolom chat atau dari Jogja aja sih semuanya. Kalau Sain sama Fadil di Jogja ya? Di Iya, Jogja Mas, Mas, di di kosan. Mas. Oke, di Di Jogja kosan. ya. Mantap, mantap. Oh ya, di kosan. Anak kos semua. Belum saya juga anak kos sih. Sama juga. Oh, ada yang dari Projo, Burhan. Ya, ini teman saya juga. Oke, saya bentar. Saya scan. Oke, udah terakses ya. Nah, di kali ini kita akan bahas tentang konten Instagram untuk promosi sekolah. Tapi sebenarnya teman-teman di sini udah pernah sekolah semua ya.
dari SD, SMP, SMA. Biasanya beberapa sekolahan tuh gencar banget pakai Instagram untuk promosi. Karena Instagram itu salah satu platform yang memang banyak digunakan sekarang. Dan aksesnya pun mudah ya. Saya rasa teman-teman juga tiap hari pasti buka IG. Termasuk saya pribadi, mungkin sehari bisa berjam-jam buka Instagram. Ya. Dan apa ya, salah satu juga pernah dengar kalau Instagram tuh salah satu cara untuk kita menghindari medsos yang lain. Oke, lanjut. Ini profil saya. Saya Iqbal Hadi Subukti, asal dari Purworejo. Kebetulan sekarang, kok ini, oke. Dan sekarang sebagai data analis di Infomedia Nusantara, ditugaskan di Problem Management Telkomsel. Itu ada kontak saya dan Instagram saya bisa dihubungi. Monggo teman-teman. Lanjut. Nah, oh ya, sebelumnya ini saya berapa menit bicaranya? Atau kira-kira gitu. Dan bisa Di kira-kira itu aja. 45 menit. 40 menit. Oh ya, menyesuaikan aja nanti ya. 40 menit. Menyesuaikan Nanti aja kita mas. diskusi-diskusi aja. 1 jam Kalau ke misalnya depan. ada hal yang Diskusi gimana? aja. Oh ya, diskusi. Kalau ada hal yang kurang jelas bisa disampaikan. Baik Nah, mas. ini ada profil jumlah pengguna Instagram terbanyak di dunia. Kalau teman-teman sering buka Instagram kan, tapi nggak pernah ngecek oh ini dari negara mana nih atau server mana gitu kan kadang nggak terlalu peduli ya. Yang kita lihat Indonesia ada di urutan keempat di bulan Oktober ini berarti baru 2 bulan yang lalu. Itu ada 104 ini dalam juta ya, 104 juta orang Indonesia itu pakai Instagram. Dan itu masuk angka yang tinggi juga ya dibandingkan Turki, Jepang dan lain-lain. Indonesia ini paling tinggi. Makanya teman-teman jangan apa ya kaget kalau misalnya ada salah satu ini istilah ya kalau Indonesia itu punya kekuatan netizen. Kan pernah dengar juga ya. Nah, misal ada apa itu ada hal apa atau yang lagi booming itu biasanya netizennya langsung tahu lah Indonesia itu hip banget, gampang viral gitu. Ini gambaran pengguna Instagram Indonesia nomor 4 sedunia, termasuk keren sih. Hanya kalah dari India. India ini emang banyak sih India. Ya teman-teman mungkin kalau tahu India, India kan walaupun negaranya mungkin dipandang sebelah mata ya, tapi di sana banyak yang ahli-ahli IT juga. Termasuk CEO-CEO dunia itu dari India. Lanjut. Ya, fungsi Instagram, kalau saya sih kategorinya ada dua ya. Mungkin di beberapa sumber beda-beda. Ada sebagai informasi, satunya sebagai hiburan. Teman-teman mau ngambil milih sisi informasi atau hiburan, monggo. Karena kan kadang di beberapa hal kita buka IG bukannya nambah apa nambah biar nggak pusing, malah nambah beban. Jadi wah baca-baca komentar malah tambah pusing gitu ya. Kita alihkan. Nah, ini contohnya sebagai informasi, ini salah satu informasi kalau KPU debat capres kedua akan digelar di Istora Senayan. Nah, itu biasanya gitu. Ada informasi jelas, ada infonya apa aja. Ini tentang pilpres yang lagi ramai. Terus kalau contoh hiburan, nah ini contoh yang di IG tuh banyak banget konten-konten yang sebenarnya nggak penting tapi punya daya engagement yang tinggi gitu. Salah satu ininya ini ya konten misal ada konten yang aneh, ini tuh banyak yang nge-like, banyak yang komen. Teman-teman sering lihat juga ya. Misalnya akun-akun yang shitpost yang lucu-lucu, yang meme gitu. Ya gimana? Oh ada Pak Hanafi. Izin Pak Hanafi, ini Pak dosen juga. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini ada tekniknya untuk menentukan. Ini nanti kita bicara teori dulu ya. Biasanya kalau kita kan ngepost tuh asal ngepost, tapi kita nggak melihat, oh ini peluangnya gimana nih. Padahal masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan lagi. Eh, cek. Nah, di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Pertama, problem kita mendefinisikan masalah. Misal salah satu contohnya di sekolah tuh ada masalah apa yang perlu kita angkat.
supaya kita pas promosi itu nggak sia-sia gitu. Jadi setiap apa yang disampaikan itu bisa langsung ke audiens, bisa sesuai dengan target apa yang akan kita rencanakan gitu. Yang kedua ini juga penting yaitu planning, rencanakan strategi. Bentar. Rencanakan strategi apa? Misal kita mau ngepost sehari berapa kali, itu ada taktiknya. Kemudian biasanya kalau posting yang paling sering di page dibuka oleh teman-teman tuh di jam-jam yang sibuk atau busy hour. Itu biasanya kalau Indonesia ya habis maghrib jam 6 sore sampai jam 8 malam. Itu biasanya orang-orang pasti pegang HP di jam segitu. Walaupun entah itu di kendaraan umum, entah di rumah, biasanya jam-jam segitu tuh ada megang HP sih kebanyakan ya. Itu busy hour-nya jam segitu. Itu perlu di planning dengan baik kalau kita bikin konten. Kan nggak mungkin juga kita sharing program, sharing promosi di jam 12 malam kan kayaknya nggak efektif ya. Kemudian action, ini menerapkan rencana. Nah, rencana tadi kita actionnya apa? Biasanya action tuh dilihat kalau di Instagram tuh dari feed-nya ya, feed ataupun IG story-nya atau reels-nya dan lain-lain tuh biasanya perlu diterapin sih. Kita lihat dari, oh ini tuh actionnya udah pas belum, udah tepat sasaran belum, udah menjangkau apa yang akan kita tuju gitu, sesuai tujuan gitu lah ibaratnya. Nah yang keempat, kita juga perlu evaluasi. Biasanya evaluasi ini langkah yang paling agak apa ya agak tricky kalau ibaratnya kita harus benar-benar sering bentar, apa ya evaluasi itu biar kita tuh lebih sering bisa menganalisis kesalahan apa yang udah pernah kita buat. Misal kita buat konten kok yang lihat yang like itu nggak sebanyak konten lainnya itu biasanya kita buat evaluasi juga biar kedepannya apa yang kita buat bisa lebih efektif dan efisien. Oke. Nah, ini juga ada pedoman konten. Ini simpel aja sih. Kita misal apa, kita mau buat konten apa, kemudian targetnya siapa. Ini yang paling agak susah sih. Misal teman-teman buat konten tentang sekolah, itu targetnya siapa, umur berapa, dan kira-kira tujuannya untuk ada harinya ya untuk laki-laki atau perempuan. Biasanya itu lebih di spesifik lagi. Kemudian mengapa dibuat konten atau ada tujuannya biar kalau misal di sekolah ya, sekolah biar teman-teman tertarik dan mendaftar di sekolah tersebut gitu contohnya. Kalau misalnya universitas, misal Unjaya gitu ya, Unjaya promosi itu tujuannya apa biar eh, pada antusias, pada tertarik untuk mendaftarkan diri di Unjaya. Atau bisa juga buat menginformasikan ke teman-teman yang lain. Kan biasanya kita buat konten nggak cuma buat kita sendiri ya, atau buat teman-teman kita. Bisa juga untuk menjangkau ke yang lain, misal saudara atau tetangga dan lain-lain gitu. Itu biasanya hal yang penting sih. Nah, yang paling akhir nih bagaimana? Bagaimana nih PR banget karena sorry. Bagaimana kontennya bisa berkembang? Ini biasanya jadi PR. Nah, di tahap bagaimana ini ada ini sih tergantung skala kita. Kalau skala kita pengen yang lebih advance, lebih berkembang, itu biasanya kontennya harus yang menarik ya. Dari segi UI UX, dari segi tampilan dan lain-lain. Kemudian jangkauannya juga teman-teman mau pakai untuk apa. Kalau sekolah biasanya ya anak-anak usia sekolah, bisa juga ke orang tua dari wali murid ya biasanya. Itu kan biasanya lebih tertarik kalau pengen pengen mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut. Kita harus tunjukin hal-hal yang buat orang lain tertarik. Suara saya masih terakses teman-teman? Masih, Mas. Masih, masih Mas. Masih ya? Oh, saya kira. Masih, masih. Kalau ada yang kurang jelas bisa disanggung atau oke lanjut. Nah, ini contoh dulu aja ya kita sharing session. Eh, ini
Instagram Kandidatpur tuh keluarga Ahmad Yani Muda Projo. Kebetulan saya sama teman-teman dulu yang sempat apa ya ibaratnya inisiasi. Sekarang karena udah lulus jadi nggak begitu aktif di situ. Ini juga dulu teman-teman kita masih bingung nih. Dulu 0 followers awalnya. Sekarang mungkin kategorinya belum begitu banyak ya. Tapi karena kan kita jangkauannya khusus anak-anak Ahmad Yani Muda tuh anak yang kuliah di Unjaya tapi asalnya dari Purworejo. Itu karena waktu itu kita kan nggak punya kayak ibaratnya wadah ya siapa aja nih yang asal dari Purworejo kita nggak tahu nih. Mungkin kayak tadi siapa namanya Burhan dari Purworejo. Kalau kita nggak buat kayak gini kita nggak bakal tahu ini siapa aja teman-teman nih yang dari Purworejo gitu. Atau mungkin Sahen sama Fadil juga teman-temannya juga yang asal satu daerah juga bisa di track, bisa dikenali lewat wadah-wadah kayak gini. Nah kalau dari sini sih biasanya kita nyantumin ini apa informasi detail kita apa, kemudian karena ini wadah organisasi sifatnya kita promosi by grup ya kelompok ya kita cantumin juga ada kontak personnya kemudian emailnya apa. Nah, kita juga di sini sering bikin update story di Instagram. Nah, tapi sifatnya ini update-nya ini ya untuk kelompok ya bukan untuk pribadi. Kalau personal mungkin kan sifatnya beda ya, teman-teman mungkin sering update di Instagram tuh ya story-nya gitulah beda-beda. Yang kita rutinkan. Ya mungkin kalau untuk jangkauan followersnya belum banyak. Tapi kalau dari segi informasi mungkin udah lumayan menjangkau untuk teman-teman yang dari Purworejo. Misal kayak gini, kita kalau mau promosi dari sekolah juga sama. Biasanya salah satu yang jadi patokan, misal ada hari-hari tertentu, kita bikin poster, bikin selebaran. Ya, simple sih. Misal kita buat, nah contohnya ini Hari Batik Nasional, kita bikin, terus kita post di Instagram, ada Selamat Hari Kesaktian Pancasila gitu. Biasanya kita posting juga. Walaupun mungkin di beberapa teman lihat, ini kayak hal yang biasa ya. Tapi di satu sisi ini bisa jadi bukti kalau, oh ternyata teman-teman ini peduli ya, care atau ibaratnya ngikutin kalau ada perkembangan. Gitu. Misal hari ini ada G30 SPKI peringatan ya. Nah itu teman-teman jadi lebih tahu, lebih update juga. Karena kan nggak semua nggak semua akun Instagram yang grup atau kelompok bikin kayak gini ya. Bahkan beberapa ada yang kosong gitu. Bukan ada yang nggak pernah update. Itu juga ada. Biasanya kita inisiasi buat update gitu sih. Nah kalau caranya gimana? Biasanya kita saling mengingatkan. Khususnya kalau misal teman-teman yang di sekolah gitu ya. Kalau mau promosi sekolah juga. Ini kita saling ngingetin, saling remind. Oh ini hari apa nih sekarang? Misal, nah ini Dirgahayu Republik Indonesia tanggal 17. Jadi sebelum tanggal 17 Agustus kita udah, misal di tanggal 16 itu kita udah kasih remind gitu ke teman-teman. Kayak, oh ya ini kita perlu buat poster nih. Banyak buat memperingati, buat informan juga ke teman-teman yang lain. Itu sih biasanya kita buat ibaratnya ya, biar bisa menjangkau lebih gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada informasi, ya, ini yang paling penting sih untuk promosi sekolah ya. Kalau tadi temanya promosi sekolah. Tapi maaf ini saya sampaikan contoh. Ini yang inisiasi teman-teman juga dulu 2022, oh saya udah lulus nih. Nah, jadi misal ada yang berkaitan tentang rekrutmen ya, ini kan kaitannya dengan sumber daya manusia. Dan teman-teman yang di sekolah juga, khususnya misal di Unjaya nih, pengen rekrutmen apa, misal ada tentang dosen, tentang tenaga pendidik, dan lain-lain gitu. Biasanya perlu banget di-share di Instagram. Apalagi nih, Instagram resmi gitu. Dibuat, sebenarnya buat meyakinkan kalau siapapun yang mungkin butuh informasi tentang ini, makanya perlu banget di-share, dipromosikan di Instagram resmi. Misal ini open recruitment pengurus kandidatur, ini ada pilihannya juga apa aja, syarat dan lain-lain. Itu penting banget buat di-share di Instagram
Karena kan beberapa mungkin share-nya ada yang sifatnya personal ya. Kayak misal saya share di IG pribadi mungkin bisa, tapi secara jangkauan itu nggak seresmi, nggak sebanyak di Instagram yang grup atau kelompok gini. Ini kan organisasi, jadi ya kalau untuk promosi sekolah dan untuk promosi yang sifatnya mungkin di SI ya, SI kan ada HMSI itu harus di-share di grup HMSI gitu. Jadi biar jangkauannya lebih banyak juga, lebih jauh. Lagi, nah ini sih yang kadang kita lupa, kadang kita kayak nggak peduli ya, nggak perlu update gitu kadang, buat apa sih gitu. Ternyata ini penting juga, yaitu tentang dokumentasi tiap ada acara. Misal ini ada acara musyawarah besar gitu. Ya, kita share aja, walaupun simple ya, cuma mungkin acara musyawarah besar ataupun acara yang sifatnya kekeluargaan itu perlu di-share sih. Nah, misal di HMSI juga kan beberapa sering di-share ya. Misal acara makrab atau acara apa sih ya, buka bersama gitu, biasanya di-share juga. Ini tujuannya buat meyakinkan teman-teman, meyakinkan audiens siapa yang kita tuju kalau oh di misal di Kanidapur ini ada acara. Oh, ternyata ini ya aktif gitu. Ternyata promosinya menarik gitu. Karena kalau kita nggak share ataupun kita nggak promote hal-hal kayak gini, biasanya teman-teman yang belum tahu pun nggak ada ketertarikan. Begitupun di sekolah ya. Misal di sekolah ada acara apa kalau nih ekstrakurikuler atau ada kelas meeting, itu kan bikin teman-teman yang lain nih penasaran. Misal di sekolah SMA mana itu ada kegiatan kayak gitu. Jadi teman-teman yang tadinya nggak tahu biasa jadi lebih tertarik atau lebih pengen tahu dari apa yang ada di sekolah tersebut. Kayak gini, ini acara musyawarah besar gitu. Kalau teman-teman yang, misalnya ada teman-teman kan di dapur yang belum gabung, kok, wih, kalau ada acara musyawarah besar juga, berarti kan itu benar-benar meyakinkan gitu ya. Oke, sekarang, oke, thanks. Ada pertanyaan dari ini? Atau masih ada satu lagi sih yang belum disampaikan? Mungkin dari satu ini ada pertanyaan? Atau ada yang mau didiskusikan? Monggo teman-teman. Baik, terima kasih untuk Mas Iqbal atas dedikasi dan ilmunya yang telah diberikan kepada kita semua. Selanjutnya, kita ada sesi tanya jawab. Silakan Bapak, Ibu, atau rekan-rekan bila ingin bertanya. Atau ada yang kurang jelas bisa disampaikan aja nggak? Silahkan teman-teman. Kalau ini sih yang teman-teman mungkin pernah ini ya sering buka yang Instagram aneh-aneh gitu. Bukan aneh-aneh sih. Yang sifatnya hiburan gitu ya. Hmm. Ada pertanyaan atau belum? Oke, lanjut ke yang berikutnya ya, teman-teman. Ini ada sedikit sih. Bentar. Udah ini share screen-nya? Masih ini kan ya? Oke. Gimana dari teman-teman? Ada masih? Oke, siap. Kita lanjut yang PPT kedua, bentar aja. Masih di Instagram tadi. Instagram ini salah satu ini ya, apa ya, Mas Iqbal izin, banyak fiturnya. Mas, Ya, ada yang bertanya di kolom chat. oh ada yang tanya. Oke, siap. Kalau misal kita promosi gitu, ini SI siapa? Oh, kalau misal kita promosi gitu, follower itu perlu nggak ya? Nah, tanyanya menarik sih. Misal kita promosi, follower itu perlu nggak? Di sini biasanya yang paling sering atau yang paling kita inginkan itu kan jumlah follower ya, biasanya yang kita jadi patokan. Nah, ketika kita promosi,
follower tuh perlu nggak? Itu perlu banget kalau dari segi penyampaian informasi gitu. Kenapa perlu? Karena dari follower itu jangkauan kita bisa lebih jauh, lebih banyak lagi. Misal kayak tadi di Instagram Kanidabar ada 200 follower. Tiap kita up dari sebuah konten gitu. Nah, jangkauan kita mungkin cuma 200 follower itu. Tapi kalau misalnya ada yang lebih menarik atau dari 200 follower itu share ke teman-teman yang lain atau share ke tempat lain itu nggak cuma 200 itu sih, bisa lebih jauh lagi, bisa lebih banyak lagi. Makanya kalau kita promosi kena follower itu perlu nggak ya? Jawabannya perlu. Kalau misalnya kita nggak pakai follower atau mungkin di beberapa ya teman-teman pernah ngelihat ada namanya ini apa sih? Akun-akun yang ini akun-akun palsu gitu lah, bukan akun sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita banyak follower tapi akun-akun itu nggak berguna, nah itu yang jadi masalah. Jadi kita harus pastikan dulu follower itu follower yang benar-benar orang, benar-benar akun yang bisa menjangkau dari apa yang kita sampaikan di promosinya gitu. Perlu banget sih kalau follower. Oke, ada yang tanya lagi? Jawab sekarang aja gimana? Kain, Mas, itu ada lagi Mas pertanyaannya Mas. ada lagi ya? Mau nanya Mas Ya, Iqbal, dari bagaimana dari penerapan Irina. konten kreatif dapat membantu sekolah membedakan diri di platform Instagram? Terima kasih Mas. Oke. Nah, kalau konten kreatif sendiri, gimana cara membedakan? Mungkin membedakan diri dengan sekolah lain ya. Nah, cara yang penting, kalau saya sih dari tadi ya. Kalau saya contohnya yang tadi Kanidapur, yaitu kita harus punya branding. Nah, sekolah tuh punya branding apa? Misal Unjaya nih. Unjaya kan terkenalnya dengan Jenderal Ahmad Yani ya. Ya, itu salah satu tokoh pahlawan juga, pahlawan revolusi. Nah, kita harus punya branding itu, harus punya nama yang bisa bikin kita up, bisa bikin kita lebih berkembang gitu, bisa menjangkau audiens yang lebih banyak. Kalau dari penerapannya, kita bisa ambil dari brand tadi. Misal Unjaya kan, dari Jenderal Ahmad Yani, kemudian dari segi warna, biasanya kalau Unjaya kan makanya yang hijau-hijau ya, iya nggak? Pakai warna hijau, kemudian intinya tentang kepahlawanan gitu. Ya, intinya brand tadi penting banget tentang bentar tadi pokoknya. Nah, tentang platform itu biar bisa membantu membedakan dibanding dengan sekolah yang lain. Karena kalau kita brandnya biasa aja, kayak nggak menyampaikan hal yang beda, itu biasanya nggak menjangkau audiens secara umum sih. Jadi kayak ya udah seadanya aja gitu. Jadi kita harus punya brand, harus punya nama ibaratnya yang bisa membedakan dibanding sekolah yang lain. Oke, apakah kurang jelas? Atau kalau kurang jelas disampaikan aja ya. Ini ada yang nanya juga. Ada Mas, ini dari Burhan. Bagaimana cara Mas Ya, atau tools atau apa tools. untuk melihat perilaku pengguna Instagram di jam-jam tertentu? Oh, bagaimana cara Mas atau tools apa untuk melihat perilaku pengguna Instagram di jam-jam tertentu? Oh, kalau ini ya, ini cara saya pribadi ya. Kalau melihat cara, itu biasanya kita lihat di busy hour atau jam-jam yang kebanyakan orang akses gitu. Nah, kalau untuk melihat rating ataupun jam-jamnya, toolsnya, kalau di Instagram sendiri, saya belum update ya. Kalau dulu saya sempat pakai namanya Google Trends. Itu Google Trends juga kita bisa lihat, misal di kata-kata kunci tertentu itu jam berapa update-nya, kemudian apa aja yang dibahas gitu. Biasanya itu ada. Jadi kalau untuk melihat perilaku pengguna Instagram, kita teman-teman bisa lihat, bisa cek. Misal nih di jam segini dibandingin sama nanti busy hour di jam 6 sore sampai jam 8 malam. Itu biasanya dicek aja. Yang bikin story Instagram banyakkan mana, kemudian yang up di feednya banyak mana.
Itu biasanya kalau kita ngelihatnya dari jam busy hour sih, jam sibuknya teman-teman pakai. Ini kalau itu habis maghrib sampai jam 8. Makanya kan kalau teman-teman ngelihat, ini ya mungkin tips juga ya, teman-teman ngelihat rating Instagram tuh kan menjangkau netizen ya. Nah, lihat aja nih di nggak harus di netizen, di televisi, coba dicek lagi. Itu jam-jam yang mana jam 6 sampai jam 8 tuh acara-acara yang prime time, yang utama gitu. Nah, dilihat aja di jam itu biasanya, misal kalau Indosiar ya, kalau teman-teman tahu Indosiar, sebut merek. Itu biasanya jam-jam itu, misal acara dangdut atau apa gitu, itu biasanya jadi jam-jam yang diminati masyarakat. Gitu. Jangkauannya yang mana? Kan ada tuh istilah, kalau biasanya Indosiar kan nyarin bola di jam 6 sampai jam 8. Tapi kalau secara rating kalah, biasanya itu yang jadi acara-acara dangdut gitu. Jam bolanya di cancel atau ditunda atau ditayangkan di jam berikutnya. Karena di jam-jam itu jam-jam yang mana para pelaku pengguna Instagram tuh lagi banyak-banyaknya. Gitu sih. Kurang jelas atau ada lagi? Jelas Mas, masih ada lagi Mas dari Bapak Edi Oh, Stanta. Izin bertanya, apakah konten suatu institusi sebaiknya fokus pada satu tertentu yang itu spesifik dan spesifik terus-menerus atau mengikuti tren pembicara yang sedang ramai atau berkembang saat tertentu? bahasa Oke, Ya, ya pertanyaannya menarik ya. Kalau kita konten ya, bikin konten, biasanya kita fokus pada hal tertentu atau ngikutin tren gitu ya. Nah, kembali lagi ada hubungannya sama pertanyaan yang tadi ya. Kita mau membedakan diri dengan sekolah lain tuh, dengan sekolah ya, misal dengan sekolah atau institusi itu mau pakai brand apa gitu. Kayak misal di Unjaya, Unjaya pakai brand kita sebagai anak Jenderal Ahmad Yani gitu. Yang biasanya kepahlawanan. Kan kita harus mengikuti tren, tentu ada yang spesifik, tapi jangan lupa juga untuk ya, oh ya, kita harus punya fokus pada Jenderal Ahmad Yani juga. Tapi tentu jangan terlalu mengikuti tren yang sedang ramai. Karena kan brand kita tadi Jenderal Ahmad Yani ya. Kan nggak mungkin, misal Jenderal Ahmad Yani, terus teman-teman kemarin tahu tren yang ini yang bercanda gitu. Apa sih yang anak UGM gitu. Ya. Kan nggak mungkin juga pakai tren itu ya. Jadi kembali lagi kayak gimana cara kita membedakan diri dengan yang lain. Kalau kita spesifik brandingnya, itu pakai yang spesifik aja. Tapi kalau kita pengen yang mengikuti tren, ya perlu kita harus lebih baik lagi. Kayak harus ngelihat dari branding kita apa. Kalau branding kita kayak anak muda, kayak kayak anak muda atau yang tren itu, kita pakai ngikutin tren nggak apa-apa sih. Ya, misal kalau Atta Halilintar Asia gitu. Kalau di Unjaya kan kayaknya nggak cocok ya, pakai Asia gitu. Ya, jadi lebih ngikutin lagi sih. Oke, cukup atau kurang jelas? Monggo teman-teman. Atau ada yang mau menambahkan atau kasih ini boleh. Ya, kayaknya kalau kita ngelihat dari brand kita sebagai apa sih? Oke, lanjut ya teman-teman. Sampai jam berapa teman-teman? sampai jam 11 Mas. Jam 11. Oke, siap. Ya, Kita diskusi lagi yang tentang Instagram ini. ya Mas. Oke, kalau tentang Instagram, mungkin teman-teman di sini ada yang pakai platform lain ya, kayak TikTok, YouTube gitu. Menurut saya salah satu yang paling komplit, yang paling lengkap tuh di Instagram. Karena kalau di TikTok mungkin ya ada apa ya batasan dan nggak semua hal yang resmi itu diupload di TikTok. Oh ya, tadi yang ada perilaku ya, kita ngamatin perilaku. Jadi, misal teman-teman upload di Instagram, kemudian di upload di TikTok, itu nanti udah beda jalan, beda apa ya, beda perilakunya nanti. Lihat aja deh kalau teman-teman mengamati. Jadi kayak misalnya netizen TikTok,
biasanya terlalu serius di Instagram banyak yang bercanda-bercanda gitu. Itu kita harus melihat dari pola juga. Oke, ini Instagram berbagi foto dan video. Sekarang ada Reels juga. Ya kan Instagram sekarang punyanya Meta, jadi banyak perubahan. Nah, ini poinnya udah disampaikan tadi ya. Ada kuncinya, ada kontennya apa, mengapa penting. Mungkin kayak tadi ya, bandingan sekarang udah pada banyak yang pakai TikTok. Tapi secara resmi, secara misal mau promosi institusi atau sekolah itu yang paling kompetensi Instagram kalau menurut saya. Karena di situ juga bisa ditata lebih baik, lebih formal, mau dibuat misal kayak anak muda juga bisa. Tapi kalau di TikTok itu kebanyakan kontennya ya sifatnya kita lihat video, lihat. Mungkin ada foto yang bisa di-share, tapi kalau secara default TikTok itu sifatnya video. Kalau di Instagram kan informasi cuma satu foto pun itu udah jadi konten ya. Nah, mengapa penting? Yaitu lagi jangkauannya luas, kemudian lebih dari 1 miliar sebulan, targetnya juga lebih spesifik. Kita bisa lihat lokasinya di Instagram kan bisa disampaikan lokasinya, bisa pakai gambar-gambar yang menarik. Kita sebut. Nah, ini tujuan ini juga penting. Ada yang tanya. Oh, ya Pak Edi Sukanda tanya lagi. Bagaimana batasan membuat konten lagi agar aman dalam arti tidak melanggar hak cipta misalnya? Oke, pertanyaannya menarik. Bagaimana membuat konten agar aman? Biasanya kan kita, contoh ya, kita pakai sound tertentu. Itu kan ada sound-sound yang memang dibatasi. Jadi nggak bisa sembarangan kita pakai sound atau musik yang digunakan. Jadi kalau ya, jadi kalau misalnya kita agar aman, biar nggak melanggar hak kita, kita biasanya ngelihat dari sifatnya dulu. Kalau sifatnya open atau terbuka, itu bisa kita gunakan. Kayak misal di Instagram ya, kan itu banyak, sorry, sorry. Misal di Instagram banyak eh, kategori musik yang memang bisa digunakan secara umum. Itu yang kita gunakan biar nggak melanggar hak cipta. Misal lagi kalau untuk foto ya, foto kita juga ngambilnya dari foto-foto yang memang sifatnya open atau terbuka untuk siapa aja. Misal di Google kan itu bisa kita gunakan. Itu juga ada filternya juga. Kemudian jangan kita gunakan foto-foto yang sifatnya ini nih yang jadi masalah sih. Misal kita ada foto yang memang itu nggak bisa digunakan untuk terbuka atau open source gitu. Tapi kita gunakan. Nah, maka dari itu kita harus lebih aman lagi. Kita pastikan dulu foto-foto ataupun konten yang kita buat itu murni. Walau misalkan kita ambil dari source lain, kita pastikan source itu udah terbuka atau bisa buat siapa aja. Karena kita harus tahu batasannya sih. Karena kan sekarang banyak hak cipta ya, gitu sih. Apakah kurang jelas atau ada yang perlu ditambahkan? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Tujuannya teman-teman buat tujuan apa? Kalau misal tujuan personal teman-teman branding di Instagram, misal kayak cari jodoh atau cari teman itu bisa ya. Kalau sifatnya institusi kayak sekolah, itu kan misalnya eh, mempromosikan ke khalayak umum, khususnya buat para calon murid ataupun siapa aja yang kandidat yang berpotensi bisa sekolah di sekolah tersebut gitu. Oke, lanjut.
Nah, ini brand sekolah tujuannya untuk apa? Meningkatkan kesadaran, ketertiban, komunitas. Ini ibaratnya sekolah tuh ada banyak hal ya yang perlu dipelajari. Jadi dalam konten apa yang kita buat untuk meningkatkan apa yang ada di brand sekolah tersebut. Kayak misal contoh di Unjaya tadi yang tak sampaikan dengan Jenderal Ahmad Yani. Jadi kita harus meyakinkan ke teman-teman kalau oh, Jenderal Ahmad Yani orang pahlawan revolusi punya nilai keteladanan yang harus kita teladani gitu. Lanjut. Maaf, Mas Iqbal, itu share Ya, screen-nya stuck di situ, di oh stuck. PPT. Ya, Bentar, ulang. Seksinya udah berubah belum? Sorry. sudah Mas, sudah. Oh, oke. Tadi belum ya? Sorry, sorry. Ya tadi belum. Ya, kunci untuk bentar, bentar. Diklik yang nah, kunci untuk konten efektif kita bisa profil apa aja. Misal untuk orang tua, siswa, alumni. Nah, karena alumni juga penting ya. Karena sekarang kan ada wadah buat alumni. Misal ada kegiatan apa, alumni biasanya nanya ada reuni atau ada yang biasanya sering tuh buka bersama ya. Demografis target, kemudian kebutuhan, minat, kebiasaan tuh apa aja. Kebutuhannya buat sekolah, buat akademik, event atau sekarang ada ekstrakurikuler, ini disampaikan. Minatnya juga tentang prestasi ataupun yang lain. Terus kebiasaan, biasanya sekolah itu aktif nggak di media sosial, terus terkenal nggaknya punya konten yang bagus atau tidak. Dan contoh jenisnya, misal foto, foto kegiatan, testimoni, branding sekolah, ya. Oke, lanjutkan. Ini bisa pemanfaatan fitur di Instagram ada banyak fitur ya. Nah, bisa juga pakai Instagram Stories, ada Q&A, polls, begin the scans, ada IGTV juga sekarang, ada presentasi buat diskusi panel, tutorial, carousel, informasi detail, showcase program sekolah. Ya mungkin untuk misal Instagram institusi, mungkin di beberapa ini kita adopsi dulu ya. Dulu di tahun pas zaman-zaman COVID, IG-nya Unjaya sering buat acara ini kayak live bareng teman-teman atau bareng expert gitu. Oh, bareng dosen juga, bareng alumni gitu. Jadi itu salah satu branding juga biar ya ibaratnya mengenalkan ke teman-teman ke halayak umum yang belum tahu kayak Unjaya seperti apa nih. Dan sekarang kan bisa terlihat ya Unjaya bisa lebih berkembang, bisa lebih bagus. Bahkan kalau saya boleh jujur dibandingkan saya dulu masuk awal, sekarang Unjaya udah berkembang pesat. Benar-benar sekarang mahasiswa juga udah banyak ya. Udah bagus banget. Ya itu perlu juga dikembangkan. Saya ada interaksi juga di Instagram. Nah, ini juga yang paling sering ini ya. Kita kadang lupa, kita jarang interaksi sama audiens. Misal kita Instagram institusi, kita sering nggak balas di DM dari teman-teman. Misalnya ada yang nanya, syarat masuk sekolah ini apa? Kita kadang terlupa gitu ya. Atau juga misal eh, pertanyaan-pertanyaan hal yang biasa, tapi kita kadang lupa balas gitu. Oh ya, yang paling banyak sekarang tuh ada giveaway. Misal ngadain kontes atau lomba atau giveaway gitu biasanya banyak peminatnya juga. Kolaborasi, partnership,
Misal kita kerjasama dengan alumni atau dengan komunitas, itu biasanya juga lebih terjangkau sih. Kayak kita ambil contoh di Unjaya kan, eh, kerjasamanya juga banyak, bahkan sampai luar negeri, dan beberapa juga kerjasamanya itu sifatnya kontinu, jadi terus-terusan gitu, nggak cuma berhenti pas di acara tertentu aja. Nah, analisis dan optimasi, mungkin di Instagram ada banyak cara. eh, kita cek. Nah, Instagram Insight, analisisnya, kemudian reaknya berapa, konversinya. Jadi biar kita tahu, misal jangkauan kita tuh berapa, maaf, maksudnya jangkauan kita tuh berapa orang, dan apakah konten yang kita sajikan ini udah bermanfaat atau belum. Karena kalau kita insight-nya banyak, tapi kok kontennya nggak memberikan manfaat, itu ya sebenarnya belum memberikan impact yang baik ya buat teman-teman. Jadi kita harus melihat lagi. Analisis ini penting ya. Kalau dari PPT yang awal tadi, itu maksudnya ke tahap evaluasi. Evaluasi ini salah satu yang memang harus dilakuin. Walaupun emang kayak kadang jengkel, kayak kebanyakan evaluasi, tapi ini emang penting banget sih. Hal yang memang harus dikembangin di konten-konten Instagram. Nah, kesimpulannya, untuk Instagram untuk promosi sekolah ini salah satu yang efektif, karena kita harus punya strategi kreatif, ya, terus identitas. Nah, yang saya bicarakan tadi, kita harus punya branding sekolah itu sebagai apa. Kemudian mendorong pertumbuhan dan keterlibatan melalui Instagram. Kita harus makin banyak belajar, makin banyak ide-ide yang menarik gitu. Kayak contoh, mana ya? Nah, jadi tergantung brand teman-teman. Misal di sekolah ya, kayak di Jogja itu ada, tahu kan ya teman-teman, ada SMA 1 Yogyakarta, itu teladan. Jadinya teman-teman yang punya kemampuan akademik yang bagus itu pada sekolah di situ. Itu brandnya apa gitu. Ini disampaikan kok. Misal di situ isinya anak yang pintar-pintar gitu, bisa juga. Kayak di Magelang ada yang namanya SMA Taruna Nusantara. Bukan, ada sisi semi militernya. Nah, itu brandingnya berarti dari kedisiplinan dan lain-lain gitu. Nah, contoh di FTTI Ujaya, brandingnya apa? Misal sebagai ahli IT yang menguasai dunia bisnis gitu. Itu juga salah satu branding. Misal di apa aja sih, FTTI, FKES, dan FKS ya. Itu beda-beda ya brandingnya. Tergantung bagaimana kita ya menempatkan diri sih. Oke, ya. Mungkin itu teman-teman, atau ada yang kurang jelas atau cukup waktunya? Baik, Mas, cukup waktunya. Selanjutnya, baik rekan-rekan, sekedar mengingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi presensi dan mengisi kuesioner. Link akan dibagikan di grup. Baik, selanjutnya akan ada sesi foto, dokumentasi. Diharap peserta mengaktifkan kamera. Sebentar Mas, sebelum sesi foto, ah, Pak ini bertanya satu lagi. Oh, ada pertanyaan. Oh, Bagaimana dicatat. Mas Iqbal menilai efektivitas promosi melalui IG dibandingkan media lain? Semisal baliho besar yang biayanya mahal. Oh, siap-siap. Oke. Bagaimana menilai efektivitas ya? Biasanya kalau kita menilai efektivitas itu dari jangkauan. Misal contoh tadi ya, yang kita Unjaya kan di dapur ada juga. Bisa kita promosi Unjaya, sempat juga diskusi sama, kalau di Unjaya itu namanya tim KPP. Eh, Misalnya ketuanya Pak Bambang ya. Masih. Nah, itu bagaimana cara kita tahu targetnya? Biasanya dari hasil tujuan
apa yang ingin kita capai. Kalau di Unjaya kan kita berapa nih mahasiswa yang daftar gitu. Nah, dibandingkan baliho besar, promosi melalui IG itu lebih mendatangkan banyak mahasiswa yang mendaftar di Unjaya gitu. Karena di Unjaya promosi melalui IG itu jangkauannya udah lebih banyak. Kemudian di IG Unjaya juga followernya udah banyak ya. Dan mahasiswanya juga ada di mana-mana. Hampir di seluruh Indonesia ini ada gitu. Jadi kita lihat efektivitasnya dari tujuan kita tercapai atau enggak. Misal kita pakai baliho besar, biayanya mahal, tapi tujuannya tercapai. Itu mungkin nggak efektif ya, karena kan baliho besar itu mungkin secara efektivitas nggak semua orang bisa lihat. Tapi kalau di Instagram, tinggal kita klik, ya kita bagikan di Instagram bisa, di WhatsApp bisa, di mana lagi ya, semua bisa sih di Telegram. Kan kita link aja ya, yang maksudnya pakai by link gitu ya, baik konten gitu. Mungkin itu sih. Ada pertanyaan lagi atau gimana? Kalau mau ditutup, teman-teman. Ada satu lagi Mas, pertanyaan Mas. Oh, dan sebuah promosi. Dalam sebuah promosi pastinya ada sebuah target. Bagaimana cara kita menentukan target tersebut dan bagaimana cara mengatasi jika target tidak tercapai? Promosi misal di sekolah ya. Bagaimana cara Ya, kita menentukan sebuah target? Kita bicara lagi yang Ujaya tadi. Misal kita kerutkan lagi deh, mahasiswa sistem informasi gitu. Bagaimana cara menentukan sebuah target? Ya kita bicara lagi kebutuhan apa yang kita ingin kita penuhi gitu. Misal di SI dalam satu apa sih penerimaan mahasiswa baru ya, itu ada misal kita harus dapat 100 orang mahasiswa baru. Yang kita cara menentukannya dari kita kebutuhannya kita butuh 100 mahasiswa gitu. Nah, biasanya itu kan dari sebuah target itu kita perlu analisis tadi, analisis, planning, rencananya gimana gitu. Biasanya kalau karena kan kita ini kelompok ya kalau di ASI ya, itu biasanya dari musyawarah mufakat sih di prodi itu ditentukan targetnya berapa. Nah, kalau misalnya target tadi, misal 100 mahasiswa tidak tercapai, kita ada plan B nih. Biasanya di plan B ini kita mungkin ada program, misal program beasiswa atau bisa juga, kalau dulu ada sih, kalau nggak salah namanya, misal satu mahasiswa bisa ngajak teman yang lain, nanti ada reward atau ibaratnya apa ya, penghargaan atas, karena dia bisa ngajak mahasiswa lain buat gabung di prodi gitu. Biasanya gitu. Jadi kita harus siapin plan B, atau bisa juga plan C, kita bisa apa ya bikin tanpa campaign-campaign atau konten yang lebih menarik lagi. Ibaratnya nggak jangan stuck di satu sisi ya. Jadi kita harus punya alternatif lain, plan B, plan C gitu. Mungkin itu gimana teman-teman? baik, terima kasih Mas Iqbal. Apakah ada Siap. pertanyaan lagi? Baik, sepertinya tidak ada. Selanjutnya ada sesi foto. Diharap para peserta mengaktifkan kameranya. Baik ya, kita mulai sesi fotonya. Mungkin yang lain belum on cam, silakan on cam. Baik, dimulai saja. 1, 2, 3. Sebentar. Baik, satu lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih.
Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih para peserta yang telah hadir dan Mas Iqbal juga terima kasih banyak atas sharing ilmunya. Mungkin cukup sekian webinar kali ini. Terima kasih semuanya. Makasih Mas Iqbal. Terima kasih teman-teman. Gus Bayu juga. Terima kasih Pak. Ya, Sharingnya. terima kasih Pak Edi. Terima kasih Siap. dihadir. Terima kasih teman-teman. Izin live ya teman-teman. Baik, Mas. Terima kasih, Mas Mas, Iqbal. terima kasih banyak Ya. Mas. Terima kasih, Pak Edi. Ah, Dan siap. teman-teman sekalian. Selamat malam Ibu. Ya, sehat selalu. Izin. Amin, amin, amin. Hmm.